Tentu kalau bicara pengekangan dosa, berarti tetap masih ada dosa. Dalam pengertian, ada orang-orang yang tetap melakukan kejahatan. Tetap ada orang-orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi dikekang. Ada hal yang perlu kita pahami tentang pengekangan dosa. Yaitu istilah yang sudah pernah didengar dan sudah kita mengerti tentang providensia Allah. Jadi Allah pada dirinya ketika menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah memelihara, menjaga, memerintah, menguasai, berdaulat atas segala ciptaannya. Itu namanya providensia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak meninggalkan ciptaannya. Allah yang tidak membiarkan ciptaannya berjalan sendirian. Tapi Allah yang menjaga, memelihara, berdaulat, memerintah. Sehingga seluruh karyanya itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Di tengah-tengah providensi Allah ini kita tahu ada banyak orang berdosa, ada banyak kejahatan kepada Allah yang dilakukan manusia. Jadi pengekangan dosa selalu berkaitan dengan providensi Allah. Nah, kalau kita bicara providensi Allah, berarti kita juga bicara tentang apa saja yang Tuhan berikan di dalam karyanya ini. Di dalam seluruh karyanya ada paling tidak pada alam semesta ini ada yang namanya kebenaran. Ada hukum alam dan hukum moral. Hukum alam dan hukum moral. Hukum alam untuk seluruh tatanan alam semesta, yang di dalamnya juga ada di sana hukum yang mengatur kehidupan satu entitas dalam satu sistem kehidupan. Itu hukum alam. Hukum yang mengatur hubungan antara makhluk, hubungan antar makhluk dengan ciptaan lain. Menjadi satu sistem kehidupan. Itu bagian dari providensi Allah. Bumi berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi. Lalu bersama-sama keseluruhannya tata surya itu diatur sedemikian rupa. Matahari menyinari bumi. Lalu ada oksigen, ada gravitasi, ada kehidupan di hutan, ada kehidupan di lautan, ada kehidupan di daratan, ada hukum di setiap makhluk termasuk manusia. Manusia juga punya hukumnya di dalam tubuhnya. Sehingga manusia bisa menjalankan kehidupannya di bumi ini. Hukum itu bagian daripada providensia Allah. Yang kedua adalah khusus manusia ada namanya hukum moral yang ditanamkan Tuhan menjadi hukum hati nurani. Nah, ini orang percaya dan tidak orang percaya biasanya akan memiliki satu kondisi hati nurani untuk mencapai atau mendapatkan kebaikan. Nah, itu hukum moral ditanamkan Tuhan di tengah-tengah keberdosaan manusia. Itu sebabnya tidak semua orang bisa sesuka hati berbuat dosa, walaupun sudah rusak total kan. Pikirannya sudah rusak, kehendaknya sudah rusak, perasaannya sudah rusak. Bahkan kita sudah belajar bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa. Tetapi Tuhan dengan segala providensianya memberikan hukum moral di dalam hati manusia, masih bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Walaupun tidak mengubah status manusia berdosa. Selain itu, pada diri manusia ada yang namanya pikiran, rasio. Sehingga manusia diberi kemampuan untuk merumuskan kebenaran yang ada di alam, menjadikan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu lalu disusun sedemikian rupa menjadi sebuah teknologi atau sebuah kebudayaan atau sebuah gaya hidup yang baik dari ilmu pengetahuan. Rasio merespon kebenaran di alam, lalu merumuskan kebenaran itu menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu digunakan untuk peradaban manusia. Nah, itu juga bagian dari mengekang dosa. Pemikiran John Calvin menekankan kepada anugerah umum. Jadi anugerah umum itulah yang membuat manusia itu melakukan hal yang baik. Sehingga tetap kita menemukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kondisi manusia berdosa. Kita bisa melihat bagaimana keturunan Kain. Kita bisa melihat bagaimana manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan masih bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan, seni, bahkan bagaimana mereka bisa mempertahankan peradaban yang baik. Itu anugerah umum. Jadi mulainya dari anugerah umum kalau pemikiran dari John Calvin.
tentulah Tuhan dengan kekuatannya memberikan pengertian secara umum kepada manusia untuk mendapatkan kebenaran dan dari kebenaran itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Sedangkan karunia-karunia diberikan Tuhan kepada manusia yang berdosa maupun yang tidak berdosa secara umum diberikan. Maka kita tidak heran kalau ada orang pintar, orang cerdas, orang beradab, orang bijak di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, karena itu anugerah umum untuk menahan dosa itu semakin masif, semakin merajalela, menguasai manusia. Bagaimana dengan pemikiran Herman Bapping? Nah, Herman Bapping melihatnya bukan hanya bicara anugerah umum, tetapi juga ada pikiran. Jadi lebih menekankan manusia yang cerdas, yang diberikan kemampuan berpikir. Jadi menekankan kemampuan manusia yang berpikir, yang menemukan kebenaran, yang diberikan karunia khusus. Jadi lebih menekankan lagi kepada rasio, tidak secara umum. Dan dari sana kita bisa melihat apa yang harus diubah dari sistem kehidupan manusia yang salah itu dengan pikiran yang benar. Tadi kan saya katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 ada ajaran-ajaran turun-temurun. Nah, itu dengan kita berpikir dengan rasional objektif, maka ajaran-ajaran turun-temurun itu yang mempengaruhi dunia itu disingkirkan. Kita tolak, kita tidak terima. Kenapa? Karena ternyata tidak objektif, tidak relevan lagi, dan tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Karena kita pikirkan, manusia memikirkannya. Mengapa mesti menyembah patung? Mengapa mesti bersembayang kepada leluhur? Toh mereka sudah pergi. Toh patung itu buatan tangan kita. Jadi secara rasional dipikirkan, akhirnya iya, tidak boleh. Tetapi sekarang bergeser, kita malah justru bergantung pada gadget kita, handphone kita, laptop kita, komputer kita, dan lain-lainnya. Ini juga harus kita pikirkan, kenapa kita mau dipengaruhi atau dikendalikan oleh benda-benda buatan kita. Harusnya dipikirkan. Nah, rasio yang betul-betul dipakai Tuhan akan memberikan kepada kita pikiran untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak rasional. Nah, itu pemikiran daripada Herman Bavinck di dalam implementasinya dalam konteks kekinian. Bagaimana dengan Abraham Kuyper? Abraham Kuyper memberikan pengertian bahwa kita tahu bahwa manusia itu selalu melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh dengan kualitas yang berprestasi. Jadi manusia itu berusaha untuk mencapai prestasi-prestasi yang tinggi, keindahan-keindahan yang baik, dan upaya manusia itulah yang mendorong terjadinya sebuah pengekangan dosa. Tetap dalam hal itu berkaitan dengan anugerah umum. Bagaimana dengan Schilder? Pengekangan dosa. Ini berkaitan dengan adanya pengertian sisa-sisa yang baik di antara manusia yang berdosa. Kita tahu bahwa semua orang berdosa, dan kita tahu orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang yang berada dalam penghukuman Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, ada berkat-berkat yang diberikan kepada manusia, walaupun dia berdosa, menyembah berhala, melakukan kejahatan. Artinya masih ada yang baik. Itulah sebabnya kita tetap harus menghargai dan menghormati yang namanya siapa? Yang namanya hasil dari budaya leluhur kita. Kita jangan abai dengan budaya leluhur kita, lalu kita anggap itu adalah dari setan semua. Tidak demikian. Ada hal baik dari sana. Ada hal baik dari budaya leluhur kita. Itu bagian dari pengekangan dosa, menurut pemikiran Schilder. Dalam pengekangan dosa ada hal yang penting yang perlu kita ketahui dan yang menjadi kuncinya. Yang pertama adalah providensia Allah. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan baik, dengan kasih-Nya, dengan keteraturannya, dengan keindahannya, dengan kejujurannya. Menciptakan semua. Lalu semua yang diciptakan Tuhan Allah ini dipelihara, dijaga, dikuasai, dikendalikan, dan berdaulat atasnya. Tidak ada satu inci pun yang tidak milik Tuhan. Itulah providensia Allah. Bukan Allah orang-orang deisme. Begitu diciptakan, dia tinggalkan. Tidak demikian. Allah memelihara, menjaga, menopang, berjaga-jaga, memimpin, berdaulat, memerintah seluruh yang diciptakannya. Misalkan, inilah alam semesta dan segala isinya. Pada saat yang sama, manusia dan setan yang di dalam dirinya ada melekat dosa, melawan Tuhan, juga mencemari dunia ini. Tetapi kuasa Tuhan memelihara, menjaga seluruh karya ciptaannya tidak bisa dilawan oleh kekuatan jahat dari setan dan manusia. Itu yang pertama, providensia. Yang kedua bersamaan dengan itu ialah anugerah umum.
Di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah ini, terlebih khusus di dalam konteks kemanusiaan kita, kita mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan Allah memberikan anugerah umum kepada semua orang. Hujan yang sama, mentari yang sama, oksigen yang sama, segala tumbuhan yang bisa dinikmati, segala binatang hewan yang bisa dikonsumsi, dan hal-hal yang lain yang berada di alam ini, seluruhnya diberikan kepada manusia siapa saja di dalam anugerahnya secara umum. Jadi ada dua hal ya, providensi Allah berkaitan dengan pemeliharaan secara utuh, penopangannya, pemerintahannya, kekuasaannya, dan anugerah umum yang memberikan berkat-berkat umum, kebaikan-kebaikannya kepada manusia. Nah, ini bagian daripada prinsip dasar dulu dari pengekangan dosa. Sekalipun dunia ini dicemari oleh dosa manusia dan si jahat melakukannya, tetapi Tuhan tidak pernah menghancurkan dan menghabiskan dan melenyapkan apa yang diciptakan. Dan Tuhan sampai sekarang memberikan anugerahnya. Nah, di dalam dunia ini, tahap kedua yang saya mau jelaskan adalah, di dalam dunia ini, bagian daripada providensi Allah dan anugerah umum adalah bahwa ada sistem kehidupan, ada keharmonisan, dan realitas yang ada di sini, itu semuanya teratur, harmonis, jujur. Ini bagian daripada providensia dan anugerah umum. Tuhan meletakkan di dalam seluruh karya ciptaannya, termasuk pada diri kita, kebenaran, kebaikan, kesucian. Sekalipun masih kita lihat berdosa, tapi seperti dikatakan oleh Herman Bavinck atau John Calvin atau juga Abraham Kuyper, ada karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia, ciptaan pribadi yang punya akal budi itu, untuk menemukan kebenaran Allah, menemukan keindahan yang ada dan kejujuran yang ada dari alam ini, dari diri manusia, untuk diformulasikan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi rasio kita walaupun sudah tercemar dosa, masih diberikan Tuhan karunia-karunia, berkat-berkat khusus untuk orang-orang tertentu yang dapat menemukan kebenaran, merumuskan kebenaran dan keindahan dan kejujuran yang ada menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dan sampai sekarang kita mengetahui ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa seiring dengan juga perkembangan teknologi. Nah, itu sarana mengekang dosa. Pengetahuan yang objektif, yang teruji, berguna untuk banyak orang, demikian juga berdampak pada perkembangan teknologi. Itu disebabkan karena rasio manusia masih berfungsi, masih bermanfaat. Yang kedua adalah hati nurani manusia. Kita tahu manusia itu punya hati nurani. Walaupun tercemar dosa, tetapi kita harus menyadari tetap ada satu keinginan dari manusia untuk berbuat baik. Maka muncullah agama, kepercayaan. Kata kunci dari agama dan kepercayaan itu adalah kebaikan, berbuat baik. Dari hati nurani manusia, manusia akan mencoba mencegah kejahatan-kejahatan muncul, sehingga ada kebaikan. Dan melalui agama, kepercayaannya manusia akan berbuat baik. Itu pengekangan dosa. Bayangkan no religion, nggak ada ilmu pengetahuan, tidak ada peradaban, tidak ada kepercayaan. Betapa hancur dan rusaknya dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan secara umum karunia-karunia khusus untuk manusia boleh menemukan kebaikan pada hati nuraninya. Yang ketiga adalah kebudayaan sebagai hasilnya dari pemikiran dan hati nurani manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya sekalipun leluhur-leluhur kita di etnis kita masing-masing mempunyai adat istiadat yang kuno, tetapi tetap ada nilai-nilai baik pada adat istiadat, pada kebudayaan dari leluhur kita. Jangan anggap itu dari setan semua. Ada hal baik di tengah-tengah kejahatan manusia yang diberikan Tuhan. Kita dapat memilih mana yang kita gunakan dan mana yang kita tidak gunakan. Misalnya, di dalam konteks adat istiadat kita bisa tahu tuh urutan-urutan dan tata krama kita berbicara kepada orang tua, berbicara kepada orang lain, lalu bagaimana menyapa siapa, dan apa yang harus dilakukan, lalu hubungan antar keluarga, itu secara adat istiadat, secara custom-nya kebudayaan, diatur sedemikian indah. Tetapi ada yang kita tidak terima, misalnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah roh-roh leluhur, itu tidak mungkin kita ikuti, karena sudah di dalam Kristus kita. Tetapi hal-hal baik, misalnya saya orang Batak, saya ikut terlibat di dalam mencoba memahami budaya Batak, baik itu tari-tariannya, lagunya, sampai kepada relasi antar keluarga. Keluarga istri, keluarga suami, keluarga orang lain.
saling membangun sebuah relasi. Dan itu kalau di dalam kasih Kristus, kebudayaan itu dijadikan menjadi transformasi daripada kebudayaan. Di mana hal itu mengekang dosa. Jadi, sarana yang dipakai Tuhan dalam hidup kita berdasarkan pada providensia Allah dan anugerah umum adalah rasio, hati nurani, dan kebudayaan. Mengapa kita bisa memanfaatkan rasio kita dan menemukan kebenaran di alam semesta, di dalam dunia manusia, dan di dalam diri manusia? Karena di dalamnya ada keteraturan, ada keindahan, ada kejujuran. Seluruhnya ini dikaruniakan Tuhan, dan orang-orang tertentu diberikan kemampuan untuk menemukan dan kita bisa menikmati. Saudara dan saya, kita semua mahasiswa dan dosen dapat menikmati kemampuan teknologi digital ini. Ya kan? Akhirnya kita bisa tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena kita di tengah pandemi pun masih bisa belajar. Karena apa? Teknologi. Dari mana bisa kita punya kemampuan ini? Karena punya rasio. Yang menemukan bukan orang percaya. Tidak apa-apa, karena itu anugerah Tuhan bagi orang itu. Dan orang itu mendapatkan karunia yang khusus untuk mendapatkan pengetahuan teknologi. Dan kita memanfaatkannya. Dan kita jujur mengerjakannya. Lalu itu membangun peradaban kita. Nah, ini hal yang berkaitan dengan anugerah umum dan providensia dan khusus pengekangan dosa. Yang pertama, karena ada sarana pengekangan dosa, maka fungsikan, optimalkan, gunakan rasio kita, baik di rumah, di gereja, maupun di kampus. Saya ulangi, fungsikan, optimalkan, dan manfaatkan rasio kita untuk menjadi sarana pengekangan dosa. Dengan jalan banyak belajar, banyak mengerti kebenaran, dan bagikan itu bagi teman, saudara, keluarga, orang lain, dan itu menjadi saluran berkat. Sehingga terjadi satu transformasi kebudayaan melalui pendidikan. Kalau kita tidak memfungsikannya, rasio kita di gereja, maka kita hanya mendengar khotbah dan akhirnya kita merasa itu benar. Tapi kita tidak fungsikan. Ini objektif nggak? Ini logis nggak? Ini bisa masuk diterima nggak? Sesuai dengan ajaran Alkitab. Kalau kita tidak optimalkan penggunaan rasio kita di kampus, kita akan kehilangan arah karena kita hanya membelelo, mengikut-ikut aja, tidak mau kritis. Kalau kita tidak gunakan rasio kita di rumah, kita tidak memiliki manfaat. Akhirnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan orang tua kita. Harus itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya dari kita belajar tentang ini? Yang kedua adalah hati nurani kita. Kita harus memiliki kepekaan. Kepekaan akan kebaikan. Peka melihat sesuatu untuk kita bertindak baik. Tidak ada diskriminasi dalam segala bentuk. Kita punya kepekaan rohani, kepekaan yang diberikan Tuhan karena kita sudah orang percaya, maka kita punya kepekaan untuk membedakan baik, jahat, benar, salah, suci, atau najis. Kita punya kepekaan. Tujuannya berbuat baik. Itu yang kedua. Karena kita punya hati nurani. Yang ketiga adalah kita sebagai agen transformasi, influencer di tengah-tengah zaman ini. Agen transformasi kebudayaan kita. Kita tidak boleh membuang kebudayaan kita, etnis kita, keunikan dalam suku kita, tidak boleh dibuang, tidak boleh disingkirkan, tidak boleh ditaruh di mana begitu. Kita bisa mentransformasi kebudayaan kita. Kebudayaan saya, Batak, perjuangan saya adalah mentransformasi adat Batak, mentransformasi bahasa Batak, mentransformasi cara hidup orang Batak. Itu perjuangan saya sebagai orang percaya. Bagaimana dengan Anda? Sehingga etnis kita tetap menjadi etnis, suku kita menjadi suku yang dibawa kepada Tuhan. Bukankah di Alkitab ditulis, segala bangsa akan memuji Tuhan, segala bahasa akan memuji Tuhan. Itu jelas di dalam Alkitab. Bahwa semua bangsa, semua etnis, semua kelompok akan memuji Tuhan dengan bahasanya sendiri, sukunya sendiri, di tempat di langit dan bumi yang baru. Karena apa? Karena ada transformasi. Jadi bagian pengekangan dosa ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya untuk menjadi apa? Menjadi saluran berkat, terang dan garam di tengah dunia yang berdosa ini. Apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama adalah setiap kita orang percaya diberikan tanggung jawab untuk menggunakan akal budi dengan sebaik-baik. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena dengan kita memaksimalkan, mengoptimalkan fungsi rasio kita, maka itu akan mendorong kita menemukan kebenaran dan menemukan prinsip ilmu pengetahuan
dan dari sana menghasilkan peradaban dan teknologi yang baik. Maka orang Kristen, mahasiswa Kristen, dosen Kristen, akademisi Kristen, semua orang-orang yang mengaku orang percaya harus mengoptimalkan fungsi rasio. Itu yang pertama. Supaya mempengaruhi keluarganya, masyarakatnya, kelompoknya, baik di kampus, di gereja, dimanapun. Jangan pula di gereja kita tidak memfungsikan rasio kita. Jangan pula di kampus kita tidak mengoptimalkan rasio kita. Jangan pula di rumah kita tidak menggunakan rasio kita. Kita harus memfungsikan, mengoptimalkan, dan menggunakan rasio kita. Supaya bisa melawan siapa? Si jahat. Yang kedua, kita yang sudah diberikan hati nurani yang diperbaharui oleh Roh Kudus, karena hati nurani kita juga diperbaharui lagi oleh Roh Kudus, kita harus peka melihat situasi dan kondisi saat ini. Berarti kita punya satu sikap memperhatikan orang lain. Peka, lihat kondisi. Seperti seorang yang bernama Nehemia yang peka melihat kondisi Yerusalem yang runtuh bangunan tembok-temboknya. Sehingga dia punya, digerakkan Tuhan, punya keinginan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kita punya kepekaan. Itu yang kedua, hati nurani kita sadar betul. Iya, saya ada di sini untuk apa? Untuk siapa? Di rumah juga kita punya kepekaan. Yang ketiga adalah kita harus ikut dalam mentransformasi budaya kita. Budaya etnis kita maupun budaya secara nasional maupun secara global. Kita turut serta mentransformasi, memberikan pendapat-pendapat yang brilian, yang betul-betul memiliki kualitas. Nah, 3 hal itu yang ingin dicapai dari penjelasan pengajaran kita hari ini. Pertama tadi apa? Fungsikan, optimalkan, gunakan rasio. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai tidak menggunakan, memfungsikan ketika di gereja, tidak mengoptimalkan ketika di kampus, tidak menggunakan ketika di rumah. Harus. Yang kedua, punya kepekaan. Peka terhadap lingkungan. Peka terhadap kondisi di dalam rumah. Yang ketiga adalah mentransformasi kebudayaan kita. Itu sebab, tapi jangan melecehkan. Ya, mentransformasi itu tidak melecehkan. Tidak membuang. Saya orang Batak. Saya tahu adat Batak. Saya terlibat di dalam kehidupan orang Batak. Saya tahu persis apa itu di dalamnya. Tapi saya harus berusaha sebagai orang Kristen yang sudah berpendidikan, yang juga menjadi hamba Tuhan, harus berusaha mentransformasi. Ada hal-hal apa yang tidak perlu dipertahankan lagi. Misalnya, menyembah leluhur. Kami tidak lakukan lagi. Saya arahkan kepada keluarga-keluarga saya, kita tidak perlu menyembah leluhur lagi. Kita bolehlah membuat kuburan dari nenek moyang kita baik, supaya kita punya ingatan bahwa kita punya leluhur dulu. Tetapi kita tidak boleh menyembah leluhur kita. Kita bolehlah melaksanakan adat istiadat kita, tetapi jangan itu membuat relasi antar keluarga menjadi retak, menjadi putus karena masalah adat. Kita mentransformasi. Apa kata yang perlu dalam mentransformasi? Damai sejahtera, sukacita, kasih. Jadi waktu kita melihat adat istiadat kita harus ingat kita datang ke sana untuk membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan kasih Tuhan. Jangan menghina, jangan meremehkan, jangan melecehkan. Masing-masing Anda kan punya suku, punya etnis, punya ras, punya kebiasaan. Sekali lagi, orang Kristen untuk menahan dosa, untuk hidup bertanggung jawab, mentransformasi kebudayaan. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya sampai hari ini. Itu sebabnya saya terjun di dalam dunia adat saya terjun dalam pelayanan, saya terjun juga dalam dunia kampus. Jadi semua bidang tiga-tiga nih. Fungsikan otak, optimalkan fungsinya, manfaatkan penggunaannya, lalu dalam hati nurani peka melihat situasi yang ada, tidak masa bodoh, tidak cuek, tidak abai, lalu bergerak mentransformasi. Maka di sanalah kita menjadi berkat bagi orang.